Selamat datang lagi di Putra Media Channel ya. Untuk di video kali ini kembali di meja saya kedatangan satu buah receiver Capition Bromo C2000 ya. Nah, apa keluhannya? Kita tes sama-sama saja ya. Karena receiver ini dibawa seperangkat ya dengan adaptornya dan juga remote kontrolnya. Oke, kita tes saja. Kita colok ke adaptornya ke listrik dan kita colok ke receivernya ya. Nah ya, seperti kata si pemilik receiver ini hanya menyala lampu merah ya, atau mata merah seperti ini ya. Mata merah tetapi redup ya. Tidak terang nyalanya dan tidak juga berkedip. Nah, gejala receiver ini sudah kita ketahui, gejalanya hanya menyala lampu merah tetapi redup ya, dan tidak berkedip-kedip. Oke, apa itu penyebabnya? Mari kita sama-sama cari kerusakannya ya. Nah, di receiver ini seperti di video saya sebelumnya, kita harus cek satu persatu ya. Jangan dulu membongkar si receiver ini ya, jangan dulu membongkar. Kalau membongkar itu gampang ya. Apalagi receiver ini masih tersegel secara rapih ya, belum pernah diservis sama sekali ya. Karena di luar receiver ini ada satu komponen, yaitu ada satu adaptor ya. Siapa tahu adaptor ini yang rusak. Jadi kita tidak perlu membongkar si receivernya ya. Apalagi ini masih tersegel. Sayang banget ya kalau kerusakannya bukan di receivernya. Oke, untuk menentukan apakah si adaptor ini atau si receivernya ini yang rusak ya, saya sudah menyediakan satu adaptor yang tentunya sudah pasti bagus ya, karena ini pakaian saya sendiri ya. Sekarang kita sama-sama kita lihat, kita coba dengan adaptor ini. Apakah receiver ini menyala dengan normal atau sama saja ya, hanya lampu merah. Oke, kita tes sama-sama. Sudah dicolok ke listrik dan kita coba colok ke receivernya. 1, 2, 3. Nah, ini menyala dan langsung on ya. Kita tunggu sebentar, apakah bisa nyala dengan normal. Nah, ternyata kita sama-sama buktikan receiver ini dengan menggunakan adaptor yang lain yang sudah pasti bagus, receiver ini menyala dengan normal ya. Dan sekarang kita sudah bisa menentukan di mana letak kerusakannya. Yang pasti bukan di receiver ini, karena receiver ini menggunakan adaptor yang lain sudah menyala dengan normal. Kalian juga sudah bisa menebak ya, di mana kerusakannya. Oke, ya pasti kerusakannya ada di adaptornya ya. Nah, adaptor yang tadi yang dibawa oleh si konsumennya, nah yang ini ya. Kita tes lagi dengan adaptor ini ya, untuk membuktikan 100%. Kita cabut. Nah, kita simpan dulu adaptor yang ini dan kita coba lagi dengan adaptor bawaan dari receivernya tadi ya. Bawaan dari konsumen tadi ya, ke sini ya. Tes lagi, dicolok. Nah, ternyata benar. Dengan memakai adaptor yang ini, yang bawaannya, receiver ini cuma nyala lampu merah saja. Dan lampunya redup, seperti yang pertama kali tadi di tes ya. Oke, sudah pasti 100% kerusakannya ada di adaptornya. Oke, kita simpan receivernya, karena receiver tidak ada masalah ya. Sekarang kita bongkar adaptor ini. Apanya ya yang rusak ya, yang rung ya. Apakah bisa diperbaiki ataupun harus ganti? Kita tes saja ya. Oke.
Oke, karena obengnya terlalu besar, saya harus mencari obeng yang kecil dulu. Oke, ini obengnya sudah dapat ya, obeng yang kecil. Kita lihat saja adaptor ini apanya yang rusak ya, komponen di dalamnya. Ya. Begitu ya. Jadi kita itu jangan buru-buru membongkar receivernya ya. Siapa tahu adaptornya yang rusak. Nah, di kasus kali ini emang betul ya, adaptornya yang rusak. Jadi saya tidak perlu membongkar si receivernya ya. Nah, di sini langsung kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah komponen atau rangkaian adaptor Cavision ya yang ada di dalamnya. Oke, saya dekatkan dulu supaya kalian tahu di mana letak permasalahannya. Nah, oke ya. Di sini ada elko ya. Elko yang 400 volt. Ya, elko yang agak besar ya. Dan ada elko yang 25 volt ya. Nah. Oke. Ini elko yang 400 volt dan ini adalah elko yang 25 volt. Ternyata elko yang 25 volt ini kalian lihat ya, ini kembung ya. Elko-nya kembung. Nah, cirinya itu elko kembung itu alias rusak ya. Sudah dipastikan kalau elko-nya kembung atau bocor, pasti elko ini sudah rusak. Ya. Penyebab si receiver Cavision tadi hanya lampu merah saja, ya, yaitu penyebabnya yaitu di regulator ini ya. Dan sudah kita sama-sama bongkar, ini ada dalamnya. Ternyata langsung kelihatan ini ada elko yang kembung, yaitu dengan nilai 25 volt 470 mikro ya. Oke ya, ini ya elko-nya ya. Nah, jelas ya, kembung ya. Kalau yang ini yang 400 voltnya masih bagus nih. Nih, masih bagus. Masih rata. Kalau yang ini udah kelihatan nih, kembung. Ya. Ini elko yang mengfilter tegangan 12 volt ya. Yang ke soket ini ya, yang ke soket 12 volt yang untuk ke receiver. Oke, jangan lama-lama, kita ganti saja ya elko yang 25 volt 470 mikro ini. Oke, nah, ini solder sudah saya sediakan. Sekarang tinggal cari elko-nya, elko untuk penggantinya ya. Nah, di sini sudah banyak ya, sedia elko sudah banyak. Kalau ada, cari yang ukurannya sama. Kalau tidak ada, cari yang ukurannya mendekati ya. Nah, di sini saya mendapatkan elko yang 35 volt 470 mikro ya. Ini akan lebih kuat. Menurut saya ini akan lebih kuat karena polnya lebih besar ya. Karena polnya lebih besar. Yang aslinya tadi ya, yang ini menggunakan 25 volt 470 mikro. Ya, akan saya ganti dengan 35 volt 470 mikro. Oke, saya ganti dulu ya elko-nya ya. Saya ganti dulu elko-nya. Oke, ini elko yang barunya ya. Kita pasang. Memasang elko itu jangan terbalik ya. Ada polaritas positif dan negatifnya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa meletus atau meledak. Begitu. Ini bukan menakut-nakuti ya. Ini beneran. Kalau memasang elko terbalik bisa meledak. Ya. Bisa meledak.
Oke. Kita solder dulu. Oke, pakai timah tentunya. Nah, ini elko-nya sudah diganti ya, sudah terganti. Nah, ini dia. Ini memang agak tinggi ya. Kita coba saja bisa masuk atau tidak ya ke si rumah adaptor ini. Kita tes dulu aja. Oke. Oke. Ya, kita pasang. Oke. Ini sudah terpasang ya. Nah, sudah terpasang. Jadi saya barusan sudah mengganti elko ya, dan sudah saya pasang ke dudukan atau ke si rumah adaptor ini, dan sudah rapi lagi, tinggal memasang baut saja ya. Kenapa belum saya pasang? Karena saya mau tes dulu. Oke ya, kita tes langsung ya, kita colok langsung. Nah, dan kita tes colok ke si receivernya. Mudah-mudahan berhasil ya. Bismillah. Nah, oke, receiver sudah on ya. Oke, kita tunggu sebentar. Lagi loading. Nah, ini receiver sekarang sudah menyala dengan normal. Hanya penggantian satu elko saja. Ya. Satu elko saja yang ada di dalam adaptor ini. Oke, begitulah proses perbaikan receiver Capison pada video kali ini. Yaitu di waktu datang tadi, receiver Capison ini kita lihat sama-sama tadi ya, hanya bisa menyala lampu merah. Ya, menyalanya juga sangat redup ya. Setelah saya cek, ternyata kalau memakai adaptor yang lain, receiver ini bisa menyala dengan normal. Nah, setelah itu saya mencurigai si adaptornya ini, dan kita bongkar sama-sama tadi, ternyata iya ya, kerusakannya ada di si adaptornya ini, yaitu ada elko yang rusak ya, elko sebesar ini yang rusak ya. Setelah pergantian ya, sekarang sudah normal lagi ya, receiver ini sudah bisa nyala dengan normal ya, karena si adaptornya ini sudah selesai diperbaiki, sudah normal lagi ya, tegangannya sudah normal lagi 12 volt ya, tidak drop lagi ya. Oke, itulah bahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu, like dan komen ya, apabila kalian ada yang mau ditanyakan ya. Silahkan saja komen ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.